Saudara, jelang puncak mudik Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak terpantau masih lancar. Belum terlihat adanya kepadatan kendaraan calon penumpang kapal yang ingin menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Untuk mengantisipasi kepadatan calon penumpang yang akan menyeberang, ASDP Merak menerapkan sistem tunda di zona penyangga atau buffer zone di rest area di kilometer 43 dan 68. Sistem ini akan mengarahkan kendaraan dari Jakarta untuk menunggu di rest area bila terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak. Selain menerapkan sistem tunda, Pelabuhan Ciwandan juga diaktifkan untuk menyeberangkan kendaraan roda 2 menuju Pulau Sumatera. Dan saudara, informasi terkini terkait dengan bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan di Merak, Banten. Selamat siang Niko, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan? Ya, kalau bisa saya gambarkan situasi terkini dan kondisi di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini masih terpantau sepi, dan saat ini saya sedang melaporkan di ruang tunggu sebelum nantinya para penumpang ini akan menaiki kapal feri untuk nantinya menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dan hingga saat ini kalau misalnya kita berbicara tentang prediksi dari kepadatan penumpang sendiri, untuk ASDP sendiri nantinya ini akan memprediksi bahwa tanggal 23 dan 24 ini nantinya akan menjadi puncak kepadatan penumpang atau lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak itu sendiri. Dan terkait dengan hal itu juga 110 juta berdasarkan pernyataan dari Kementerian Perhubungan bahwa ada 110 juta pergerakan nantinya di libur Natal dan Tahun Baru, dan 50 juta diantaranya ini nanti akan 50% diantaranya ini akan menggunakan kendaraan pribadi dan juga akan menggunakan fasilitas penyeberangan di seluruh Indonesia termasuk di Pelabuhan Merak. Dan untuk mengantisipasi dari kepadatan dari penumpang di Pelabuhan Merak sendiri, ada dua perhatian yang akan ditekankan oleh ASDP Merak itu sendiri. Yang pertama ini lonjakan penumpang dan juga cuaca buruk. Yang pertama, kalau misalnya terkait dengan lonjakan penumpang, ini ASDP juga telah menyiapkan sistem delay atau sistem tunda di buffer zone atau di zona penyangga. Jadi apabila saya bisa ceritakan, kalau misalnya buffer zone sendiri nantinya apabila terjadi lonjakan secara signifikan di Pelabuhan Merak ini, nantinya kendaraan dari arah Jakarta ini nanti akan diminta untuk menunggu di kilometer 68 dan juga kilometer 43. Dan apabila kepadatan di Pelabuhan Merak sendiri nantinya telah terurai, baru nantinya di rest area KM 68 dan juga 43 nantinya ini baru akan dibuka untuk nantinya para pemudik dan juga calon penumpang kapal feri ini bisa langsung memasuki kawasan Pelabuhan Merak. Dan selain menggunakan sistem delay dan juga buffer zone, di ASDP sendiri juga telah menyiapkan Pelabuhan Ciwandan untuk nantinya para kendaraan roda 2 ini bisa langsung menggunakan Pelabuhan Ciwandan untuk menyeberangi Selat Sunda gitu. Jadi roda 2 ini nantinya tidak bisa menyeberang Selat Sunda melalui Pelabuhan Merak. Nantinya Pelabuhan Ciwandan nanti juga akan memfasilitasi roda 2 untuk nanti bisa menyeberang. Lalu kemudian selain itu ASDP juga telah menyediakan 28 kapal feri yang akan beroperasi selama libur Natal dan Tahun Baru, dan apabila terjadi lonjakan penumpang secara signifikan, baru nantinya ASDP akan menambah 4 kapal feri tambahan untuk nantinya beroperasi untuk mengurai kepadatan penumpang di libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Jihan dan juga saudara, bahwa penumpang ini diimbau untuk nantinya bisa membeli tiket secara daring agar di Pelabuhan Merak sendiri nantinya tidak terjadi penumpukan dan mengakibatkan kepadatan begitu yang nantinya bisa menghambat aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak. Dan kemudian kalau misalnya yang kedua ini adalah cuaca buruk. Cuaca buruk sendiri ini masih menjadi perhatian karena cuaca di kawasan Selat Sunda sendiri tidak bisa diprediksi. Kalau misalnya kita bisa melihat sekarang ini adalah cuaca cerah, bisa jadi nanti sore ini akan terjadi hujan atau mendung seperti itu ya. Lalu kemudian cuaca buruk tersebutlah yang nanti harus diantisipasi oleh pihak ASDP untuk nantinya menghindari
lonjakan penumpang yang bakal berimbas terhadap penumpukan kendaraan dan juga penumpang di Pelabuhan Merak. Dan seperti itu juga kalau misalnya kita bisa melihat kelancaran dari arus lalu lintas sendiri, nantinya untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, pihak ASDP juga Korlantas sendiri juga sudah tidak membolehkan truk-truk besar ini, truk-truk besar seperti truk gandeng, kontainer, lalu misalnya ada truk-truk yang membawa galian ini untuk menggunakan Pelabuhan Merak untuk menyeberang. Namun prioritas truk seperti truk bahan pokok dan juga truk yang membawa bahan bakar ini masih bisa menggunakan masih bisa menyeberang lewat Pelabuhan Merak itu sendiri. Jihan. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan yang melaporkan terkait dengan suasana terkini di Pelabuhan Merak, Banten di masa libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, selamat bertugas kembali.